kalau bukan aku yang mempedulikan diri aku, siapa lagi yang peduli ke diri aku gitu loh. Kalau ayangnya lah. kalau ada pepatah great people come with great responsibility ya. Nah kalau aku kan bukan great people ya, belum jadi great people. You mungkin are. older people come with greater responsibility ya. Jangan suka bolos kelas, karena dulu aku bolos kelas ya. Iya. Harusnya. Iya lagi. Aku tuh ngeliat Rifki itu di semester ada tua ya, maksudnya udah semester atas. Awal-awal tuh kayak, kamu tahu sama siapa sih waktu itu? Aku Sorry sama. ketemu lagi bareng kita di Inspirational Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa yang jauh-jauh dari ujung timur. Dan ini teman lama aku. Ye, Rifki. Thank you. Hello. Ya, Ki, gimana rasanya balik lagi ke IP? Rasanya banyak nostalgia ya. Maksudnya nostalgia dulu waktu kuliah sering duduk di lobi IP. Di lobi, di Taman Batu. Di Taman Batu. Apalagi? Ya mungkin di parkiran juga kali ya. Nongkrong sama teman. Habis kelas di parkiran dulu baru pulang. Dan surprise ya, ternyata banyak hal yang berubah ya. Misalkan ini lab IP jauh lebih bagus, dan ya ini perubahannya mungkin ada ruang podcast di sini ya. Dan kita juga sudah berubah ya. Ya. Tambah apa, Ki? Tambah. Oke teman-teman, bagi yang belum tahu, Rifki, namanya siapa, Ki? Rifki Sanahdi. Rifki Sanahdi, biasa dipanggil Rifki. Biasa dipanggil Rifki. Rifki ini adalah teman aku, satu lettingan, satu angkatan 2013. Kita mengawali ya. Mengawali mau menuju karir itu di tahun 2013. Kamu lulus bulan apa waktu itu? Aku lulus bulan Juli akhir. Juli. Kamu bulan Februari ya? Februari. Wah. Anak-anak ambi. Tim-tim yang 3,5 tahun ya? Iya. Berarti kalau Juli itu 4 tahun ya? Ya hampir mendekati 4 tahun. Hampir mendekati. Iya, karena September baru mulai kuliah. Ya. Nah, Rifki ini dulu kuliah di UPUMY, kemudian melanjutkan S2-nya di Australia, ya. Di University of Queensland, kemudian S3-nya. Oh, S3-nya sebentar lagi. Mudah-mudahan. Ya, nanti Rifki akan banyak bercerita, bernostalgia dengan kita di sini karena IP ini memberikan banyak perubahan ya. Bagi kita berdua. Terutama menambah badannya gini. Ya, itu menandakan kebahagiaan ya. Ki, gimana? Oke. First question is gimana hidupmu setelah lulus S1 ya? Oke. Setelah lulus S1 mungkin seperti kebanyakan orang lainnya ya, kayak fresh graduate kayak kaget. Nih, aku harus kemana ini? Tapi karena memang waktu itu aku sudah memutuskan untuk kuliah lagi dan memang ingin kuliah ke luar negeri, jadi aku memutuskan untuk memperdalam bahasa Inggrisku lagi nih, Lan. Jadi aku pergi ke Pare selama 6 bulan. Di sana aku belajar IELTS, dan ternyata IELTS itu nggak segampang yang aku bayangin ya sebenarnya. Segampang itu. Jadi tiap scoring nilainya kadang-kadang 5,5, 6, nggak pernah bisa nyampe 6,5, dan itu berlangsung selama 6 bulan di sana. Tapi akhirnya aku setelah 6 bulan itu aku memutuskan untuk keluar dari Pare, kemudian memilih. Berarti kamu ke Pare itu setelah lulus? Setelah lulus langsung ke Pare, dan bulan Februari awal aku balik lagi ke Jogja, dan aku memutuskan untuk ya udah saatnya tes gitu loh, tes IELTS walaupun dengan segala keterbatasan ya. Dan ketika hasilnya keluar ya masih 6 juga. Tapi yang nilai IELTS yang 6 itu bisa aku pakai buat daftar beasiswa. Jadi stepnya adalah kamu selesai lulus S1, kemudian kamu belajar bahasa Inggris, kemudian kamu tes IELTS. Setelah itu daftar beasiswa.
Langsung keterima? Beasiswa yang pertama yang aku daftar itu Australian Award Scholarship dan ASS. Ya AAS, tapi gagal di wawancara dan itu adalah penyesalan terbesar ya karena AAS itu kan tahapan paling sulitnya adalah tahapan administrasi. Jadi hampir orang itu paling banyak berguguran di administrasi. Dan ketika kita sudah maju ke tahap wawancara itu, kita sudah ibaratnya memegang opportunity itu 50%. Nah, dan penyesalan terbesar saya adalah kenapa tidak giat banget ya waktu itu ya. Dan ternyata saya adalah orang 50% yang kedepak. Yang gagal. Yang gagal. Terus? Ya setelah itu akhirnya saya memutuskan untuk ikut yang LPDP. Dan alhamdulillahnya LPDP berbaik hati ya menerima saya. Jadi waktu tunggumu untuk lanjut studi itu berapa tahun? Lulus 2017. Kemudian keterima beasiswa LPDP itu 2018. 18 bulan, pengumumannya itu bulan Desember kalau nggak salah. Kemudian berangkat ke Australianya itu 2019 Juli. Oke. Jadi ada banyak tahapan dan durasi waktu yang memang kita harus tunggu ya. Dan hampir setahun ya. Maksudnya gapnya adalah 2017 lulus, 2018 dapat beasiswa, 2019 pergi. Ya hampir 2 tahun lah ya. 2 tahun. Tapi itu kamu persiapannya dari kuliah. I mean, kamu memikirkan bahwa kamu akan continue, terus kemudian kamu akan cari beasiswa. Itu dari sebelum lulus? Tidak juga. Enggak. Terus gimana? Gimana akhirnya itu bisa terbesit di pikiranmu, oke aku mau lanjut setelah lulus? Ya, ini sepertinya ini karena lingkungan kan ya. Jadi aku selalu percaya bahwa lingkungan yang baik itu membentuk seseorang menjadi lebih baik ya. Oke. Nah waktu itu Rifki 2023. Waktu itu aku di rumah baca komunitas kan ada RBK dan kebetulan di sana ada beberapa kolega yang memang mereka itu fokus banget nyari beasiswa. Mungkin kalau kenal ada Bang Dola, ada dulu namanya Mas Rifki juga di sana. Jadi mereka adalah orang-orang yang tiap hari aku lihat bergelut ya dengan pencarian beasiswa yang mungkin ya sangat-sangat menantang. Nah awalnya mungkin aku belum tertarik ya, tapi setelah lulus aku jadi kepikiran kayaknya boleh juga nih daftar gitu loh. Tapi aku tahu bahwa prosesnya sangat panjang dan waktu itu aku bukan ke Australia pengennya ya. Kemana? Waktu itu pengen ke Swedia malah. Pengen belajar di Lund University, tapi karena pergaulan di Pari lagi, ternyata aku ketemu teman-teman yang memang ada beberapa yang mau coba ke Australia. Ya udahlah, akhirnya aku coba ke Australia itulah. Berarti accidental ya? Accidental. Dan akhirnya dapat. Dan akhirnya dapat ya. Apa lika-liku yang kamu rasain Ki? Karena kebanyakan orang yang scholarship hunting itu mereka punya kayak berkali-kali gagal akhirnya satu dapat. Ada yang satu coba langsung dapat. Ya. Kalau kamu gimana ngerasain lika-likunya? Kalau aku nih tipe orang yang ibaratnya mancing ya. Jadi scholarship itu aku anggap sebagai ikan. Dan untuk mendapatkan sebuah ikan yang besar, otomatis kita harus membuat umpan yang lebih bagus lebih mahal. Lebih mahal lah. Dan tentunya untuk mendapatkan ikan kita nggak cuma pasang pancing di situ ya, karena bisa jadi di sana nggak ada ikannya misalnya nih, atau ternyata ikan yang di situ nggak suka tipe umpan yang kita pasang. Betul. Nah ya udah akhirnya aku misalnya pasang pancing di 5 titik atau 10 titik misalnya nih dengan umpan yang sama dan aku coba modifikasi sedikit lah. Nah ya itu ibaratnya beasiswa. Jadi aku nggak cuma daftar satu beasiswa, aku misalkan waktu itu juga daftar Chevening misalnya nih, tapi gagal. Aku daftar AAS, gagal di wawancara, aku daftar LPDP, akhirnya keterima sampai akhir ya. Nah, maksudku adalah setiap orang itu pasti punya ups and down ya. Kalau pepatah Jepang bilang kan, when you fall 7 times, get up 8 times kan. Yes. Kalau gagal 7 kali ya bangunnya 8 kali gitu lah. Nah itu yang mungkin yang aku lakukan ya. Tetapi terlepas dari segala kegigihan itu, aku merasa bahwa yang paling terpenting adalah we talk about strategi ya.
Karena segala sesuatu itu pasti ada strateginya. Nggak mungkin kita mau daftar beasiswa misalnya nih, ujuk-ujuk aja daftar, tapi nggak ada strategi yang kita mau bangun. Nah, mungkin aku cerita sedikit tentang gimana caranya aku bisa dapat itu ya. Waktu itu aku mempersiapkan esai Australian Award Scholarship itu selama 3 bulan. Jadi teman-teman bisa bayangkan esai yang cuma sepanjang ini. Ya, 1 lembar lah ya. Iya, itu persiapannya selama 3 bulan ya. Ya bangun tidur, ngerjain itu. Nggak ada aku kerjaan yang lain itu doang. Nah, aku konsultasi ke sana kemari, ke awardi-awardi yang udah pernah dapat beasiswa. Ya mungkin ada yang mau membantu, ada yang nggak bisa. Nah, wajar ya. Nah, setelah 3 bulan itu tiba-tiba aku keterima dan aku ngerasa bahwa ya segala sesuatu itu memang harus kita perjuangkan semaksimal mungkin ya. Entah itu mau gagal, mau enggak. Nah, tapi ya itu penyesalan terbesarku ketika gagal di wawancara karena aku ngerasa nggak maksimal. Persiapannya nggak maksimal, aku nggak segigih itu. Nah, dan itu aku terapkan ketika aku lolos wawancara ke LPDP. Jadi aku waktu itu latihan wawancaranya selama hampir 3 minggu ya. Tiap hari dari jam 8 sampai jam 11 malam. Gila. Jadi itu adalah setengah hari. Iya. Jadi bisa bayangkan ya, selama itu tiap hari dan itu aku latihan wawancara bersama teman-teman yang waktu itu sama-sama lolos ke wawancara ya. Jadi teman-teman yang di Jogja dan Jateng waktu itu kita bikin grup, udah kita ketemu di mana gitu. Kita latihan wawancara terus. Jadi kita melist kira-kira potensi pertanyaan yang keluar itu apa, kemudian jawabannya yang bagus itu seperti apa. Nah, itu kita evaluasi. Terus kira-kira ketika kita mengeluarkan jawaban yang A, pasti akan ada pertanyaan serangan lagi, buntutan. Yaitu sampai 3 lapis jawaban itu aku siapkan. Kira-kira kalau ditanya ini aku jawab A, nanti diserang lagi aku udah punya jawaban-jawaban seperti itu lah. Mungkin seperti itu ya. Luar biasa sih. Tapi gini, persiapan itu kan nggak melulu soal imaterial. Maksudnya dari knowledge, kemudian dari ya kita persiapan kayak latihan wawancara dan lain sebagainya. But kita punya juga materialnya. Dan ketika misalnya problematikanya adalah kita nggak punya cukup financial support, kemudian apa yang harus kita lakukan, Ki? Oke. Menurutku ya, setiap orang itu pasti punya opsi masing-masing ya. Nah, waktu itu aku memilih opsi untuk belajar misalnya bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris ini kan butuh biaya ya. Betul. Bayar kursusnya, biaya hidupnya. Apalagi IELTS-nya. Biaya ya kan? IELTS-nya. Kecuali kayak daily gitu kan kita bisa sharing ke teman. Itu bukan sesuatu yang murah. Ya, of course. I know. Itu lumayan mahal dan ya untuk kasusku adalah alhamdulillah karena orang taku support ya. Jadi ketika aku bilang aku belum bisa kerja ini, aku harus S2 dulu nih. Bisa nggak biayain aku dulu? Nah, alhamdulillahnya mereka support sampai aku dapat semuanya. Jadi mereka nggak pernah kayak menanyakan kenapa sih misalnya kok belum kerja atau kenapa sih masih gagal beasiswa ini. Ya udah, akhirnya itu adalah faktor pendukung buat aku ya. Tapi mungkin ada juga misalkan orang tua yang mungkin nggak support ya. Tapi kalau mungkin saranku untuk orang tua yang nggak support, teman-teman bisa kalau mau mengejar beasiswa bisa sambil kerja sambil belajar, dan belajarnya tidak harus ke Pare ya, karena di internet itu teman-teman bisa belajar IELTS di IELTStestonline.com, terus bisa mungkin di YouTube ada namanya list apa IELTS gitu, jadi banyak opsi sebenarnya Len. Tapi waktu itu aku memilih opsi yang belajar ke Pare karena aku ingin mencari environment-nya. Jadi aku ingin hidup di lingkungan di mana orang itu punya kesamaan dengan aku kan. Aku juga dulu ke Pare, Ki. Tapi aku dulu ke Pare itu awal kita kuliah. Awal. Tahun 2013 ya berarti itu ya. Gunung Kelut itu apa? Sebelum Kelut. Oh, Kelut itu 2014. Ya, sebelum itu. Oh, ya berarti udah kuliah ya. Udah kuliah. Belajar apa lah di sana? Banyak, grammar iya. Jadi kan kalau di Pare kan itu pakai aku nggak ngambil paketan yang IELTS TOEFL karena belum butuh kan. Jadi aku perdalam grammar, kemudian perdalam conversation, pronunciation dan lainnya yang paket-paketan. Oh, di sini bagusnya apa? Di sini bagusnya kan kayak gitu. Terus setelah itu aku dengar kalau di Pare banyak pencurian, banyak ini, banyak itu. Pulang. Gitu.
gitu. Oke, ya itu. Jadi aku tahu environmentnya orang mau belajar itu memang di sana tuh full bener-bener kita disupport. Kalau di sini kan kayak misalnya kita masih ada kuliah atau kita masih ada kerjaan. Jadi main pointnya bukan belajar bahasanya. Main pointnya adalah kerjaan dan bahasa itu sampingan. Ya itu mungkin opsi, makanya aku bilang tadi lah ya. Tapi bagi orangnya mungkin orang tuanya nggak support ya mau nggak mau ya kayak gitu ya. Harus bekerja lebih keras ya. Karena di samping dia harus bekerja, dia harus belajar. Betul. Tapi mau nggak mau ya that's a choice gitu lah. Itu sih jawabannya mungkin ya. Terus kalau soal kuliahnya Ki, perkuliahan di luar negeri, what is the differences between kuliah di Indonesia and di luar negeri? Yang pertama mungkin differencesnya ya kita mungkin nggak bisa menyamaratakan ya kampus-kampus di Indonesia dengan kampus luar negeri. Ya of course it's way better ya. Tetapi saya juga merasa bahwa ada beberapa hal yang di luar negeri yang mungkin Indonesia nggak punya dan di Indonesia punya di luar negeri nggak punya. Sate Padang. Kalau di kampusnya mungkin itu ya lainnya dari segi fasilitas ya. Terutama perpustakaan itu kan. Perpustakaan itu adalah jantung dari universitas sebenarnya. Betul. Dan ketika jantung itu tidak sehat, ya mungkin universitasnya karena organ lain nggak bisa bekerja. Organ lainnya nggak bisa bekerja. Nah, dan aku merasa bahwa di universitas luar negeri itu perpustakaan itu selalu ramai, orang mengerjakan tugasnya di perpustakaan. Mungkin kalau kita terapkan di sini di Indonesia bisa rugi kafe-kafe di luar itu ya. Karena nggak laku ya. Karena orang rata-rata ngerjain tugasnya di perpus dengan fasilitas yang sangat-sangat bagus, terus buku yang lengkap, kemudian wifi juga yang mungkin lebih kencang. Nah itu yang pertama dari segi perpustakaan ya. Kemudian dan perpustakaannya mungkin 24/7 ya. Jadi kita nggak ada batasan mau tidur di sana. Tapi pas COVID ada pembatasan nggak? Nggak ada. Oh kalau di aku ada. Jadi waktu itu bahkan di perpusku ada tempat tidur gitu loh. Jadi kayak kapsul gitu. Ada tempat. Jadi bisa kita tidur di sana. Karena kalau udah capek ya udah tutup kapsulnya, pakai kan di sana ada musiknya tuh, kayak tinggal kita tidur aja. Itu enaknya ya. Kemudian yang kedua mungkin dari segi kurikulumnya ya tentunya mungkin updated, terus lebih internasional konteks ya. Jadi kalau di Indonesia kita lebih belajar tentang Indonesia gitu. Nah kalau di sana internasional konteks banget. Tapi mungkin di tugas-tugasnya baru kita kayak. What is your major? Development Studies. Okay. Jadi baru kita di tugasnya baru kita kerucutkan lagi. Tapi ini mungkin ya karena jurusanku lah ya. Development Studies. Development Studies ya. Development Studies itu kayaknya menciptakan orang jadi generalis ya. Jadi pelajari semua hal. Jadi kayak ekonomi, politik, lingkungan, bahkan antropologi kesehatan pun aku pelajari gitu. And what is your difficulty? Difficulties ya Allah, aku kayak ngerasa aku kenapa kuliah di saat yang tidak tepat. Why? Because it was COVID. Iya benar. 2020 ya. 2020 COVID. Jadi cuman setengah tahun atau half year? Satu semester aku kelas offline. Terus satu semester online. Satu semester itu hybrid, ada yang offline, ada yang online. Kemudian semester terakhir, karena aku 4 semester ya. Semester terakhir baru full offline. Tapi kamu kan di sana terus nggak pulang? Nggak. Jadi aku ngerasa kayak apa ya? Aku kehilangan banyak momen ya. Karena kuliah itu kan it's not only about learning in the classroom, but also enjoying the vibes of the international exposure gitu loh. Nah, aku nggak terlalu banyak merasakan itu ya. Then you need to continue your PhD. Oh, amin. Mohon petuahnya ya. Iya dong. Oke, Ki. Ya menarik ya teman-teman. Jadi pengalamannya Rifki dari S1 kemudian S2. Jadi jangan berkecil hati yang ya mungkin gak disupport orang tua untuk lanjut studi. Semua jalan itu bisa kalau kita mau punya strategi dan struggling ya. And then the second one is soal kerjaan Ki. Sekarang kamu kan sudah bekerja. Aku tadi ya baca Rifki bilang coba baca susah kali ya bacanya. Jadi Rifki ini bekerja di salah satu perusahaannya Jerman
BUMN-nya Jerman lah ya, we call GIZ atau GIZ. Ya GIZ. Dutch, itulah. Nanti cari sendiri ya, cari sendiri GIZ. Pokoknya perusahaan internasional milik Jerman. And then, gimana kok bisa kerja di perusahaan internasional Gi? Setelah kamu lulus on time ya 2 tahun? Iya, on time dong. Kan kalau nggak on time nanti bayar sendiri dong. Betul. Dengan biaya yang sangat tidak murah. Sangat tidak murah, betul. Jadi mau nggak mau harus on time. Oke, jadi waktu itu setelah lulus, aku sudah memprediksi lah ya. Jadi mungkin ini sedikit sharing ya. Kuliah di luar negeri itu nggak seperti yang orang lain bayangkan. Wow, keren banget ketika pulang. Betul. Karena gini, kamu mendapatkan sesuatu tapi kamu kehilangan sesuatu. Ya. Dan apa yang aku maksudkan adalah ketika kamu memutuskan kuliah di luar negeri, ya relasimu adalah orang-orang dari berbagai negara. Ya. Tetapi kamu kehilangan membuat relasi dengan orang-orang di Indonesia. Betul. Padahal kamu akan balik untuk bekerja di Indonesia. Ya kan? Apalagi LPDP harus mengabdi untuk negeri. Iya, apalagi LPDP harus mengabdi ya. Nah, itu yang aku rasakan awalnya. Tapi aku sudah memprediksi itu. Jadi aku saving lah beberapa tabungan untuk masa transisi ini nih. Ya, jadi aku harus survive. Ya udah, akhirnya setelah aku pulang, aku coba daftar kerjaan. Ada beberapa yang namanya juga berusaha ya, sama kayak beasiswa juga kan. Ada yang keterima, ada yang belum. Karena menurutku daftar kerja itu kayak lebih gampang daftar beasiswa sedikit. Sejujurnya ya. Karena kenapa? Dunia beasiswa itu kan pure about your ability, your knowledge, your experience. But di dunia kerja itu it's not only about that. Yeah. It's also about relation. It's also about politics there. True. Kalau kamu nggak punya relasi, nggak punya politik di sana, it's quite difficult. Itu yang aku rasakan sebenarnya. Ya itu yang maksudnya yang aku prediksi tadi, ternyata mungkin agak kejadian juga ya. Tapi waktu itu aku coba untuk daftar di GIZ. Pertamanya aku daftar di UCLG, United Cities of Local Government. Itu ada sejenis United Nation-nya, tapi kalau nation kan di ranah negara ya. Nah kalau ini di ranah city ya. Aku gagal di wawancara karena aku nggak bisa menjawab pertanyaan yang terkait koneksi ke pemerintah ya. Aku nggak punya koneksi ke pemerintah, terutama pemerintah daerah ya. Nah itu aku gagal di situ, aku ngerasa sangat gagal di situ. Akhirnya aku memutuskan untuk gimana caranya nih aku harus bisa. Ya udah aku usaha lagi, akhirnya aku keterima di GIZ. Dan itu di tahun berapa Ki? Tahun 2021 itu. Jadi aku it's your third year? Bukan 2022 di GIZ. Aku lulusnya 2021 akhir, terus keterima di GIZ itu Mei kalau nggak salah, April Mei lah. Jadi ada durasi nganggur yang lumayan lama ya. Tapi aku manfaatkan untuk kayak liburan aja sih, liburan terus ketemu keluarga. Cari link nggak? Cari koneksi. Ya. Iyalah. Ya itulah, dan akhirnya keterima di GIZ, dan itu pun aku mulainya dari magang awalnya. Tapi magang itu dibayar? Bayar magang, dibayar, ada gajinya, ada biaya tempat tinggalnya. Jadi kalau teman-teman mau ya silahkan hubungi Mas Rifki, kontaknya ada nanti dikasih. Magang di GIZ mungkin bisa ya. Dan ketika magang itu aku kayak ngerasa punya banyak link ya ke pemerintah, karena GIZ itu kerjasamanya nggak cuma sama pemerintah daerah ya, tapi pemerintah pusat, Kemenkomarves, Kementerian Keuangan, terus Kementerian Perhubungan, Bappenas, Kementerian PUPR. Jadi sangat-sangat luas relasinya. Nah, akhirnya ya udah aku selesai magang itu, aku memutuskan untuk gimana caranya ya kira-kira biar aku tetap bisa stay di situ ya, karena nggak ada jaminan kan orang bisa stay di situ. Akhirnya kamu magang berapa bulan? Sekitar 3 bulan lebih lah. 4 bulanan lah. Pokoknya lebih more than 4 months lah. Nah, ini mungkin yang pertanyaan kamu tadi ya.
karena kalau di dunia kerja kan yang paling banyak dicari komunikasi, lagi-lagi komunikasi, communication specialist. Yeah, because this is our current condition kan. Jadi kayak orang itu mau TikTokan, orang itu mau dapat duit cepet, but they forget about the struggling, and then kamu mau di posisi itu tuh nggak cuma soal kamu TikTokan terus kamu viral then you got your money, no kan? Ya itu masalah. Maksudku aku ketika melihat job advertisement itu mostly about communication ya. Nah, dan memang kebutuhan komunikasi itu lumayan tinggi ya sebenarnya. Tapi it doesn't mean that you have to be from majornya komunikasi ya. Karena sejujurnya waktu itu karena aku tahu di sana itu memang membutuhkan orang-orang yang jago fotografi, jago editing, jago semuanya ya. Dan kebetulan ya aku love it, right? Ya, I love photography, I love editing. Ya udah, aku mengerjakan banyak hal di sana. Akhirnya aku dipekerjakan lagi oleh mereka. Nah, ya itu maksudku sampai sekarang ya. That's what I mean. I mean like knowledge itu nggak terlalu bukan menjadi poin utama ya. Knowledge terus kualifikasi pendidikanmu, no. Yang penting juga di sekarang adalah dibarengi dengan skill. Dan ya itu mungkin pesan buat mahasiswa lah nih. Skill is really essential. Skill yang dibutuhkan oleh current condition gitu loh. So you don't have to have like communication major ya, but you have to have the skills in communication. Kalau misalnya bicara konteks komunikasi ya, tapi kan ada skill-skill lain gitu loh. So the next question is, did your work or your job related to your major? Oh, yes, indeed. Itu sangat related ya. Sangat-sangat related. S1 dan S2. Kalau dulu kita di S1 kita pelajari tentang RPJP, RPJMN, proses kebijakan publik. Nah, semuanya itu ada di sana. Dan itu nggak mungkin tidak dimiliki juga program studi lain. Enggak. Kalau kita kan benar-benar belajar RPJMN ya. Jadi jadi ini di proyekku kan kita buat sebuah usulan dari bawah ya. Dan usulan yang kita buat dari bawah itu harus ada cantolannya kan. Nah, cantolannya adalah RPJMN. Nah, itu yang kita ngacu semuanya RPJMN. Jadi karena mungkin dulu pas S1 kita sudah lumayan pelajari itu ya. Jadi agak bisa cepat connect. You have your basic. Kemudian mungkin yang koneksinya lagi S2 aku juga sangat-sangat nyambung. Karena S2 aku development studies, which is we talk about the development context in the global and the local context kan. Ini adalah kerjasama G2G antara pemerintah Indonesia dengan Jerman, di mana kerjasama itu ya banyak institusi yang terlibat dengan interest yang berbeda-beda, value yang berbeda-beda. Nah, itu di sana development studiesku itu lumayan kepake. Cuman mungkin yang jadi ilmu baru buat aku adalah hal-hal yang sifatnya sangat teknis loh ya. Misalkan yang berkaitan dengan penghitungan neraca air. Terus teknis banget sih. Sangat-sangat teknis, tapi itu adalah ilmu baru yang sangat-sangat asik buat aku dan aku ngerasa bahwa aku bisa berkembang dengan belajar ilmu-ilmu baru. Apa pesanmu untuk teman-teman kita mahasiswa? Karena kuliah sekarang itu kan lebih mudah, ada yang hybrid, ada yang bisa online, kemudian resource-nya juga banyak. Nggak kayak kita dulu, maksudnya zaman S1 ya walaupun sudah rada mudah, tapi kan perubahan zaman itu kan sekarang semakin mudah, tapi semakin mental teman-teman kita itu semakin strugglingnya kurang misalnya. Then what they need to prepare? Kalau dari aku ya, aku mungkin mau bilang kadang-kadang kita itu sering terlena ya dalam banyak hal ya. Kita mungkin merasa bahwa informasi yang zaman dulu itu penting banget. Mendapatkan info tentang sesuatu itu kayak barang yang langka banget. Nah, tapi sekarang informasi itu karena terlalu banyak, kita kayak ngerasa nggak terlalu penting-penting banget ya. Nah, ini mungkin yang bahaya paradoks daripada digitalisasi, globalisasi. Kita ngerasa bahwa banyak hal yang nggak penting karena kita terlalu banyak informasi dan mudah banget mendapatkan informasi.
Jadi kita nggak men-treat informasi itu dengan sebaik mungkin. Mungkin kalau dulu kita punya HP ya, HP itu wow banget kan, sangat-sangat wow banget. Oh keren banget lah orang punya HP atau punya mainan apa gitu. Tetapi setelah mainan dan HP sudah banyak dan lain sebagainya, itu bukan jadi barang yang wow lagi, biasa aja. Nah itu begitupun dengan knowledge ya kadang-kadang ya. Kita udah punya banyak informasi, source of knowledge. Jadi kita kayak rasa gampang banget gitu. Mau baca sesuatu nanti aja aku lihat di internet misalnya. Jadi justru bukan kita yang mengendalikan teknologi ya, seringkali teknologi yang mengendalikan kita ya. Dan kita juga harus sadar bahwa kita hidup di dunia yang dimana AI itu menggantikan banyak hal ya di pekerjaan manusia. Kalau misalkan baca bukunya si Yuval Noah Harari itu, pasti dia bicara tentang kepunahan manusia ya yang digantikan oleh AI. Ada di buku yang judulnya 21 Lessons in 21st Century itu ada part yang bilang when you wake up you lose your job katanya. Karena kita kalau nggak sadar itu ya udah kita tiba-tiba aja udah hilang ya kerjaan ini, udah hilang ya. Nah, karena segala sesuatu itu digantikan oleh AI. Jadi menurutku mahasiswa, menurut aku juga sendiri ini harus lebih adaptif. Ya. Jadi jangan kita punya mindset yang fixed mindset yang ya udah nggak butuh perkembangan itu lagi, punya growth mindset yang gimana kita harus berkembang, pelajari skill-skill baru. Jadi kuliah jangan cuma misalnya di kelas doang. Ada ya pelajari segala hal gitu loh, skill dalam kehidupan. Because university is not only about learning, tapi university itu adalah environment di mana di sana kamu belajar kehidupan. Betul. Betul sekali. Yeay. Terima kasih Ki sudah berbagi bersama kita di sini. Sudah balik lagi ke UMY ya, walaupun sekarang kerjaannya sangat sibuk. Kita tahu jadwalnya Rifki itu padat. Amin. Mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman bahwa ya kita jangan mau menyerah, kita jangan mau terlena dengan zaman. Justru kita yang harus kontrol itu. Kalau kita mau dikontrol dengan HP, kita mau dikontrol dengan AI, and then ya kita punah, ya kan? Benar. So teman-teman jangan cepat puas, harus mau tetap belajar. Dan pesan Rifki tadi yang mengatakan bahwa semua orang itu punya stepnya masing-masing. Tergantung kita mau memanfaatkan step yang dikasih Tuhan itu dengan strategi, dengan maksimal. Ya. Gitu. Ada quote nggak Ki? Waduh, aku bukan anak. Ya. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah menyaksikan. Kita tunggu podcast selanjutnya dengan bintang tamu yang nanti boleh request siapa yang mau didatengin deh gitu ya. Bye bye, terima kasih.